Video saya kali ini membahas kejadian tentang COVID-19. Masih ingat kan? COVID-19 bikin kita heboh semua. Nah, ceritanya seperti ini. Oh, teman saya yang bekerja di instansi pemerintahan, suami istri, punya suster untuk menjaga dua anaknya dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari. Pada suatu malam saya disuruh ke rumahnya oleh teman saya ini. Tolong ke rumah katanya. Ternyata saya sampai di rumah, susternya ini sakit. Napasnya sudah ngos-ngosan, sengal-sengal begitu. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya memang ini sudah positif COVID-19. Jadi mau dibawa ke rumah sakit tapi mereka sudah tidak mau menyentuhnya. Makanya dipanggillah saya. Kalau saya tidak percaya dengan COVID-19 itu penyakit biasa buat saya, cuma dibesar-besarkan dengan tujuan ya kalau bahasa ininya konspirasi lah, yang ujung-ujungnya nanti untuk korupsi dan segala macam gitu. Nah, pendek kata, saya nggak percaya COVID, makanya saya berani si suster ini saya panggul sendiri ke mobil, ya. Saya panggul sendiri padahal lebih gede dari saya kalau kata saya. Saya panggul, kemudian kami bawa ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit ditangani sama dokter, saya pergi makan cari warung. Pulang dari warung, saya balik ke rumah sakit itu. Nah, si bapak itu sudah nangis-nangis di halaman seperti anak kecil, ya, nangis beneran. Nah, saya tanya, kamu kenapa nangis kok begini? Kata dia, aduh gawat nih begini, ini suster disuruh dibawa ke Kemayoran atau ke rumah sakit Polri Kramat Jati katanya. Nah, itu kalau disuruh begitu kan itu sudah bisa dikatakan positif COVID-19, ya kan? Nah, yang dia tangisin sebenarnya bukan COVID-nya itu, tetapi kalau positif COVID berarti mereka serumah diisolasi, ya, suami istri sama anak-anak diisolasi kan, itu kalau sampai tersebar ke kantor, ya kan? Nah, akhirnya kami bawa pulang itu suster. Nah, di mobil saya bilang begini, oh, tapi sebelum pulang juga dia udah takut, katanya gini, dikejar enggak nanti kita, takutnya dikejar dipaksa bawa ke Mayoran katanya. Saya bilang gini, ya itu urusan nantilah, ayo kita pulang buru-buru kata saya. Nah, sampai di mobil saya bilang begini, kalau kamu takut dengan COVID-19, saya tidak. Jadi biarkanlah ini suster ini sementara tinggal di rumah saya, di tempat tinggal saya, ya. Saya bilang tempat tinggal, bukan rumah, karena saya belum punya rumah hingga saat ini. Nah, akhirnya dari rumah sakit langsung pulang ke tempat tinggal saya, ditaruh. Nah, kemudian kami ambil barang-barangnya sampai tilam-tilamnya kami angkat dari rumahnya, kami bawa ke tempat tinggal saya. Di tempat tinggal saya urus dan saya pesan sama anak saya begini, pokoknya dikasih makan yang hangat, ya, yang makan yang hangat, minum yang hangat, karena saya itu punya anak, tapi kami boleh dibilang nggak pernah sakit, nggak pernah ke rumah sakit, karena kami seperti itu, apa-apa hangat, apa-apa hangat, jadi nggak sampai pernah nginjak rumah sakit gitu loh, ya kan. Nah, pendek cerita, 3 hari sudah sembuh, sudah bisa makan, udah nggak muntah, pokoknya sudah sembuh lah kan. Nah, tapi sama si bapak ini disuruh begini, jangan pulang dulu, biarkan dia seminggu dulu di sini, mungkin agar istirahat atau mungkin juga untuk menjaga nanti kambuh lagi, jangan-jangan benar-benar COVID gitu kan. Nah, ternyata sampai seminggu nggak terjadi apa-apa, sudah dia juga sudah nggak betah di tempat saya, dia minta pulang ya seminggu. Nah, kemudian pulanglah ke tempatnya kan, dan sampai hari ini nggak apa-apa, itu suster sehat-sehat saja dan mereka semua pun nggak terjadi apa-apa, ya kan. Nah, sekarang kalau kita di dibantu orang seperti itu utang apa enggak?
Itu kebayar nggak, itu bisa dibayar nggak itu kalau jika hanya dengan uang, coba. Nah, kemudian di sini saya mau kasih tips ya kepada siapapun. Kalau anak-anak atau siapapun sakit, sakitnya cuman karena muntah-muntah, makan muntah. Biarin aja muntah. Biarin muntah sampai habis ya. Bila penting dipancing, ya dipancing supaya dia muntah. Dikasih makan supaya semua keluar. Udah keluar, keluar, keluar semua yang dari perutnya sampai ujungnya nanti nggak keluar lagi bahan makanan, sudah habis, keluar cuman ludah, dan ludah itu pun nanti akan ada oh, bintik ya, ini apa, seperti dahak warna kuning ya. Kalau itu sudah keluar, sudah aman. Tinggal kita kasih anak itu minum teh manis yang hangat, sehangat mungkin ya, atau teh atau air putih, yang penting hangat, kalau bisa sehangat mungkin. Nah, lalu biarkan dia istirahat. Biarkan dia istirahat, dan nanti itu akan terasa lapar sendiri, dia akan minta makan dan tidak akan muntah-muntah lagi ya. Ini tipsnya ya, coba aja nanti, tapi mudah-mudahan sih jangan sampai ada yang mencoba, jangan sampai ada yang sakit ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.